Baik, perkenalkan saya Fajri Muhammad Irfan Priyatama dari kelompok 16 tutorial statistika 2. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan sebagai tugas mingguan dari tutorial statistika 2. Jadi untuk soalnya yang pertama adalah kita diminta untuk menjelaskan bagaimana apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, jadi uji hipotesis ini merupakan sebuah kegiatan yang memang dilakukan untuk menguji kebenaran dari suatu parameter dalam suatu populasi. Nah, penelitian yang dilakukan ini memang menggunakan data yang nantinya memang akan menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis tersebut dapat diterima ataupun ditolak berdasarkan data yang telah diukur sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah diminta untuk menjelaskan apa perbedaan antara hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Nah, jadi yang membedakan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif adalah dugaannya, di mana bahwa hipotesis nol ini merupakan dugaan yang memang tidak memiliki pengaruh terhadap kejadian yang sebenarnya, dan juga untuk hipotesis alternatif adalah dugaan yang memang berpengaruh pada kejadian yang memang kita lakukan uji hipotesis. Misalnya sebuah obat, untuk hipotesis nolnya ini kita bisa ambil bahwasannya obat tersebut tidak memiliki pengaruh apapun terhadap suatu penyakit. Namun untuk hipotesis alternatifnya, kita dapat menyatakan bahwasannya obat yang akan kita gunakan dapat menyembuhkan penyakit tersebut dengan lebih cepat. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Jadi memang dalam pengujian hipotesis ini perlu ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu menentukan hipotesis itu sendiri. Kita perlu menentukan hipotesis nol. Jadi hipotesis nol merupakan hipotesis yang memang merupakan pernyataan yang tidak menyatakan bahwasannya ada perbedaan dari suatu kejadian. Sementara untuk hipotesis alternatif itu merupakan hipotesis yang memang menyatakan bahwasannya terdapat perbedaan ataupun pengaruh dari suatu kejadian. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan tingkat signifikansi, di mana tingkat signifikansi ini merupakan peluang dalam membuat kesalahan dalam menolak si hipotesis awal. Selanjutnya adalah kita memilih pengujian statistik yang tepat. Berdasarkan data yang kita miliki, kita akan memilih nih bahwasannya apakah kita akan melakukan pengujian menggunakan uji Z, uji T, ataupun uji yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah menentukan daerah kritis, di mana kita akan menentukan batas nilai ataupun nilai kritis yang akan digunakan untuk memutuskan apakah si hipotesis awal ini akan ditolak ataupun tidak. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung nilai statistik uji. Tadi kan kita sudah memilih metode nih, yang mana akan kita gunakan. Nah, selanjutnya akan kita hitung apakah kita akan menghitung menggunakan T ataupun Z. Nah, selanjutnya adalah kita akan membandingkan nilai kritis dengan p-value. Nah, di sini apabila uji statistik ini masuk ke daerah kritis, maka akan terjadinya penolakan dari hipotesis awal dan juga akan menerima dari hipotesis alternatif. Apabila si nilai statistik ini tidak masuk ke daerah kritis, maka hipotesis awal gagal ditolak. Nah, selanjutnya adalah kita perlu menarik kesimpulan nih bahwasannya apabila si hipotesis awalnya ditolak, maka kesimpulannya adalah akan ada cukup bukti bahwasannya si hipotesis alternatif ini benar. Namun jika si hipotesis awal ini gagal ditolak, maka kesimpulannya adalah tidak adanya cukup bukti untuk mendukung apakah si hipotesis alternatif ini benar atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara left-tail test, right-tail test, dan juga two-tail test. Nah, jadi yang membedakan antara ketiga tes ini adalah dari hasil pengujiannya. Apakah kita akan meneliti suatu hal yang memiliki kemungkinan yang lebih kecil, semisalnya
apakah dengan menggunakan metode A itu akan memiliki hasil lebih rendah daripada dengan menggunakan metode B. Jadi hasil yang kita cari adalah tingkat kegagalan dari pengujian hipotesis 0. Nah, selanjutnya adalah rate tail test, di mana kita yang menguji apakah akan menguji suatu nilai yang lebih besar dari nilai yang diharapkan, yaitu nilai dari ketika si hipotesis awalnya memiliki nilai grafik yang di sisi kanan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya, apakah dengan kita minum kopi akan meningkatkan fokus kita dalam melakukan pembelajaran. Nah, sementara untuk two-tailed test ini digunakan untuk kita mengetahui apakah terdapat perbedaan tanpa memperdulikan nilai perbedaan tersebut itu fokus ke arah yang lebih kecil ataupun lebih besar. Jadinya ada penolakan di antara kedua sisi dari si hipotesis awal. Semisalnya, apakah terdapat perbedaan antara kita dengan menggunakan metode belajar A dan juga metode belajar B gitu. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk memberikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk yang pertama mungkin kita bisa gunakan kasus sebelumnya di mana kita dapat menguji metode 1 dan juga metode 2. Apakah metode 1 lebih efektif dari metode 2 ataupun metode 2 lebih efektif dari metode 1. Nah, di sini kita dapat menggunakan two-tailed test apakah terdapat perbedaan antara penggunaan metode A dan juga metode B. Lalu selanjutnya kita dapat mengaplikasikan tersebut dengan contoh penelitian. Sama seperti metode kasus yang telah dijelaskan sebelumnya pada nomor 4. Kita bisa menggunakan uji hipotesis untuk menentukan apakah kopi dapat meningkatkan fokus dalam belajar ataupun tidak. Nah, ini dapat menggunakan dari right tail test. Pun untuk left tail test ini kita bisa memberikan contoh apakah ketika dengan menggunakan mesin A dalam memproduksi sebuah produk itu akan dihasilkan produk dengan tingkat kegagalan yang lebih tinggi atau tidak. Nah, tadi itu merupakan contoh-contoh pengaplikasian dari uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 6. Di sini kita diminta untuk menentukan. Jadi si perusahaan seafood ini dia mengklaim bahwasannya terdapat 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Nah, ternyata setelah pengujian itu terdapat jumlah rata-rata lemak jenuhnya itu sebesar 2,1. Nah, kita diminta dengan standar deviasi populasi itu 0,25 dan tingkat signifikansi 0,05. Pertanyaannya adalah dapatkah kita menolak klaim dari perusahaan? Nah, jadi untuk menyelesaikan persoalan ini saya menggunakan bantuan dengan software RStudio, di mana kita akan menggunakan Liftail. Kenapa Liftail? Karena di sini diketahui bahwasannya terdapat nilainya itu 2,1 rata-rata lemak jenuhnya, di mana itu menjadi nilai si H0, si alternatif 0, dan juga padahal mereka mengklaim bahwasannya di sini terdapat 2 gram lemak jenuh dalam satu kue, dan itu menjadi H alternatifnya atau hipotesis alternatifnya. Nah, di sini kita mengerjakan dengan bantuan software RStudio. Yang langkah pertama adalah kita menentukan komponen, kita definisikan dari hal-hal yang memang diketahui dari soalnya. Nah, selanjutnya adalah kita mencari nilai Z. Di sini bisa kita run aja untuk pencarian nilai Z, dan diperoleh bahwasannya nilai Z itu diperoleh sebesar 2,529 atau 2,53. Nah, selanjutnya kita mencari nilai kritis, di mana apabila kita run diperoleh bahwasannya nilai kritisnya adalah sebesar 1,6448 atau sebesar 1,65. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya nilai Z ini lebih besar daripada nilai kritisnya, dan perbedaannya pun lumayan jauh. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasannya kita dapat menolak klaim dari perusahaan. Karena untuk dapat menerima klaim, kita perlu
si nilai Z-nya ini tuh harusnya lebih kecil daripada nilai kritisnya. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya untuk soal nomor 6 kita dapat menolak klaim dari perusahaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari pengerjaan soal tugas mingguan pada modul 2 Statistika 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.